Selamat pagi semua, saya Marin Nenggolan. Kita masuk ke topik baru, yaitu mengenai deformation processes in metalworking. Jadi ini adalah pengantar ya, apa yang dimaksud dengan pembentukan ya, pembentukan logam. Jadi kalau kita lihat di gambar kanan, itu terlihat ada seorang yang sedang memukul, eh, ini keris ya. Dia lagi membuat keris gitu, atau membuat apa namanya, bisa juga membuat pacul, mata pacul. Nah, yang dilakukan dia adalah memanaskan material yang akan dia buat, baja, lalu dipukul, dibentuk sesuai keinginan dia. Nah, ini termasuk dalam proses pembentukan logam ya. Lalu, eh, di sini kita mau overview dulu metal forming ya. Jadi, metal forming itu adalah kelompok besar dari proses ya. Jadi kita belajar sebelum ini sudah belajar mengenai pengecoran, itu satu buah kelompok besar proses manufaktur, lalu ada pembentukan, juga kelompok besar proses manufaktur, pemesinan, ya, itu juga kelompok besar dari proses manufaktur. Nah, ini salah satu pilar gitu dalam proses manufaktur, yaitu pembentukan. Apa cirinya? Terjadi deformasi plastis, ya, deformasi plastis. Gunanya untuk mengubah bentuk dari benda kerja. Caranya gimana? Dengan menggunakan dice ya. Dice itu alat yang digunakan untuk membentuknya ya. Lalu apa gitu ya? Dice-nya digunakan untuk membentuk ya. Membentuk material atau benda kerja menjadi bentuk seperti dari cetakan. Membutuhkan juga energi yang besar ya. Ingat terutama kalau benda-bendanya yang besar, tebal itu butuh energi yang besar. Atau juga dikerjakan saat kondisi temperatur kamar ya, itu juga membutuhkan energi yang besar. Gitu ya. Ini contohnya proses pembentukan saat lagi panas, hot metal working. Ini juga ada ya. Lalu ini yang sheet metal working dikerjakan saat temperaturnya dingin ya, atau temperatur kamar lebih tepatnya. Gitu. Oke, lalu sifat-sifat dari material yang dapat diproses metal forming itu harus materialnya ulet. Kenapa dia harus ulet? Karena dia akan mengalami beban-beban tertentu ya. Contohnya beban pertama adalah beban tekan ya, kompresif, ditekan. Tekan gitu ya. Nanti mesin press, mesin forging, mesin rolling ya, rolling, forging, extrusion itu kompresif ya, ditekan. Lalu ada juga proses lain, contohnya ditarik. Nanti kita belajar mengenai wire drawing atau bar drawing, atau juga di bending ya, ditarik dan juga ditekan, lalu digeser ya, contohnya pemotongan, dipotong gitu ya. Dan juga proses lainnya. Ini contohnya di kompresif. Ini yang kita apa namanya? Di stretch gitu ya, kayak orang stretching gitu. Lalu ini di proses roll ya, roll membentuk gitu. Misalnya pengen buat link apa sih, tabung gitu, bisa di sini ya. Kemudian kita belajar mengenai sifat apa material yang kita inginkan gitu ya. Yield strength-nya rendah, semakin rendah yield strength ya makin mudah dibentuk ya. Lalu keuletan yang tinggi. Jadi dua faktor itu. Jadi kalau materialnya sangat keras, sangat kaku, ya kita nggak bisa susah lakukannya, biasanya dipanasin dulu. Jadi dipanasin mengakibatkan apa? Keuletan meningkat. Ya, lalu yield strength-nya juga turun. Nah, sehingga cocok untuk mengerjakan benda-benda yang besar ya. Lalu proses pengerjaan yang makin cepat, strain rate-nya makin tinggi, friction juga makin tinggi sehingga bisa robek. Kita atur seberapa cepat, tapi kalau lambat juga produktivitas turun ya. Jadi ada trade-off di situ. Nah, ada dua bagian besar dalam proses ini, namanya bulk deformation processes, yaitu proses yang dilakukan pada benda-benda yang bulky ya. Ini bulky contohnya begini ya. Apa itu bulk gitu ya? Bulk itu artinya area dibagi dengan volume yang besar. Area to volume ratio yang rendah. Jadi areanya kecil ya. Kalau dia plat baja, area to volumenya tinggi ya.
Nah, biasanya starting materialnya itu ada dari cylindrical billet, rectangular bar di antara ini ya. Jadi biasanya dari proses pengecoran baja, billet gitu, lalu dilakukan proses pembentukan. Nah, metal forming ada bulk deformation dan sheet metal working. Kita belajar yang bagian atas ya untuk hari ini ya. Tapi kita belajar dulu pengantar dari semuanya. Yang bagian sini kita pelajarin dulu. Nanti kita masuk ke rolling, forging, extrusion, wire and bar drawing ya. Kemudian di sini juga kita akan belajar yang termasuk dalam klasifikasi bulk deformation processes. Contohnya rolling nih. Ini ada roll atas, roll bawah, lalu material benda kerjanya masuk, ya, plat tebalnya T, T0 keluar T out gitu ya. TI, T out. Lebih tipis, sehingga nanti lebih panjang dia ke sana ya, sumbu X-nya. Lalu ada juga proses sebelumnya saya mau bahas ini digunakan untuk menipiskan plat ya. Contohnya ingin membuat plat bodi mobil. Nah, dari plat yang tebal dari proses dari slab itu kita roll berulang sampai tipisnya sekitar 0,8 ya untuk bodi mobil. Gitu. Lalu proses forging itu forging itu seperti dipukul gitu ya, dipukul. Nah, dipalu atau di hammer gitu. Nanti akan membentuk seperti permukaan cetaknya. Nanti tinggal diambil ini bendanya gitu ya. Lalu ini ada flashnya, nanti dibuang ya dalam proses trimming. Ya, membuat palu bisa apa benda-benda yang nanti kita lihat ada videonya ya. Lalu kita juga belajar ya mengenai proses yang berikutnya ketiga yaitu extrusion. Jadi ditekan ya. Ini raw materialnya misalkan aluminium. Aluminium didorong melewati sebuah cetakan rongga cetak. Misalkan rongga cetaknya ini bulat, maka jadinya berbentuk batang, silinder ya. Lalu ada proses lain ya. Selain proses extrusion ya, ini ingat ini harus cukup lunak. Contohnya aluminium, kalau enggak nanti nggak bisa dibentuk, susah. Proses berikutnya adalah wire and bar drawing ya. Prinsipnya membuat batang juga, tapi dia ditarik. Ini ditarik ya. Nah, ini wire and bar drawing. Wire itu kawat maksudnya. Jadi mengurangi diameternya dari diameter inisial ya, inlet atau outlet, nanti diameternya kecil sehingga ada V ini. V artinya apa? Kenapa ada V? Karena memang ditarik dengan kecepatannya dengan F dan V. Lalu tambah panjang nggak Pak kawatnya? Iya tambah panjang. Kenapa? Karena diameternya direduksi. Gitu. Lalu kita melihat sedikit, mereview sedikit mengenai material. Sudah kita pelajari di kuliah material teknik ya. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada bagian ini ya, di grafik ini namanya true stress. Sigma true ya, artinya sigma dibagi A, F dibagi A, A-nya yang A true yang kenyataannya. Ini shear rate, laju geser ya, atau kita kalau ditekan makin cepat shear rate-nya makin tinggi. Ya. Dimana sigma ini sama dengan K, ada konstanta ya, koefisien kekuatan strength kali epsilon pangkat N. Apa artinya? Artinya begini. Ya. Kalau kamu bikin shear stress-nya makin besar atau makin cepat proses pembentukannya dilakukan, maka stres yang terjadi itu makin besar. Makin besar itu bisa melewati sigma yield, itu pasti harus melewati, tapi bisa melewati sigma fracture ya ini. Ini daerah kerjanya ya, jangan sampai melewati sigma dia fracture, tapi harus melewati sigma yield ya, daerah kerjanya. Begitu. Lalu kita mau membahas juga mengenai temperatur ya, hubungan temperatur pada proses ini. Nah, ada efek dari temperatur tadi kita bahas bahwa efeknya adalah menurunkan sigma yield gitu ya dan meningkatkan keuletan. Ada 3 gitu ya, ada 3 hal yang kondisi yang kita bahas yaitu cold working, artinya temperatur dia proses mengerjakannya, dibentuknya, di forging, dibengkokkan, itu di bawah 0,3 dari TM. TM itu melting point, ya, titik lebur, titik leleh dia dalam Kelvin. Ya, dalam Kelvin. Contohnya, misalnya baja, kalau kamu kerjakan dalam temperatur kamar,
20 derajat atau 25 derajat. Itu udah pasti cold working di bawah itu. Ya. Tapi kalau kamu misalkan kerjakannya 100 derajat, kan panas Pak. Apakah masih cold working? Masih cold working karena masih di bawah 0,3 dari melting point dalam Kelvin. Lalu ada namanya yang berikutnya, saya lompat dulu ke hot working. Hot working itu di atas 0,5 dari melting point. Ya. Jadi tinggal kamu tambahkan misalkan baja, misalkan kita bikin 1350 ya. Ditambah 273 dibagi 2. Nah, itu ya. Jadi sekitar 850-an itu sudah hot working ya, 900-an, 800-an itu udah hot working. Jadi begitu. Nah, diantaranya 0,3 ini warm working. Ketiga hal ini punya ciri masing-masing ya. Kalau cold working nggak perlu dipanaskan, hot working perlu dipanaskan, warm working juga dipanaskan tapi tidak banyak. Nah, yang biasa dilakukan orang itu adalah cold working dan hot working ya. Begini ya. Cold working itu ada keunggulan ya. Keunggulannya adalah ada fenomena strain hardening. Jadi logam itu setelah dipres, dibentuk, dia makin bagus. Apa makin bagus? Makin kuat, makin keras ya. Permukaannya juga bagus, akurasi juga bagus ya. Ini juga bagus ya. Sehingga ya waktu dia diproses, dibentuk atau dipres itu grain flow-nya tuh ngikutin dari arah proses penekanannya, sehingga dia memiliki sifat yang kuat pada arah yang kita inginkan. Lalu tidak perlu dipanaskan, itu keunggulan dari cold working ya. Ini contoh prosesnya, proses rolling, temperatur kamar. Kita bisa lihat ya bentuk material awalnya yang isotropik, bulat-bulat seperti ini, lalu menjadi gepeng sehingga kekuatan arah sumbu X-nya lebih kuat. Gitu. Lalu kita akan membahas kelemahannya. Ya. Kelemahan dari proses cold working itu pertama, kita perlu energi yang lebih besar. Kenapa? Karena kan dia tidak panas. Ya. Kalau panas kan yieldnya turun, sigma yieldnya turun, ductility naik. Ini enggak, sehingga butuh energi yang lebih besar, ya, power lebih besar. Lalu kita harus yakinkan bahwa waktu mau mengerol ya, proses ngerol, proses forging, proses apapun itu harus kita bersihkan dulu, permukaannya bersih. Kalau enggak nanti cacat. Ya. Lalu kelemahannya lagi apa? Kalau misalkan sudah kita kerjakan ya, misalkan di roll sekali, roll 2 kali, dia kan makin keras kan ya, sehingga harus proses anil dilakukan. Anil itu dikembalikan sifatnya kembali seperti semula ya, dilunakkan kembali. Kalau nggak dia pecah, gitu ya. Jadi kasus ini proses di roll pertama, roll kedua, roll ketiga itu makin keras ya. Kalau di sini mau di roll lagi bisa pecah, sehingga harus dianil ya. Itu kelemahan dari cold working. Kalau warm working, ya, itu sebenarnya hanya dipanaskan di atas ya sekitar 0,3 dari melting point, ya, sekitar di atas temperatur ruangan, tapi di bawah temperatur rekristalisasi. Rekristalisasi itu artinya tidak terbentuk butiran baru gitu ya, kristal baru. Keunggulannya ya kita nggak perlu panasin besar tinggi-tinggi ya, kita nggak perlu annealing, kita nggak perlu gaya yang cukup besar dibandingin cold working ya, walaupun sebenarnya cukup besar tapi dia lebih sedikit lunak logamnya sehingga lebih energi atau gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Kelemahannya ya harus dipanasin, yaitu dipanasin itu butuh energi yang cukup besar. Lalu kita bahas berikutnya hot working. Hot working ini dipakai orang untuk biasa benda-benda yang besar ya, yang bulky. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan dengan temperatur kamar ya, temperatur kamar itu membutuhkan energi power gaya yang jauh lebih besar, sehingga bisa aja kita mesinnya nggak kuat gitu ya. Sehingga kita panaskan ya, sehingga mudah dibentuk. Artinya dipanaskan sampai di atas temperatur rekristalisasi. Artinya terbentuk butiran baru dari logam tersebut. Apa keunggulannya? Nah, nanti kita bahas keunggulannya ya. Pertama kita bahas dulu di sini. Dengan dipanaskan gitu ya, koefisien K ini akan turun. Apa artinya? Ya, artinya begini. Ini ya kita punya strain rate misalkan
satu ya, satu lajunya, kecepatan per detik gitu ya. Untuk temperatur kamar ya, flow stress-nya tuh tinggi di sini. Tapi kalau temperatur kita turunin, flow stress-nya rendah, sehingga energi, power, tenaga, atau force yang dibutuhkan lebih kecil. Ya, begitu juga kalau strain rate-nya misalnya 100 juga begitu ya. Jadi memang keuletannya meningkat, sehingga kita hanya membutuhkan gaya yang jauh lebih kecil daripada kita mengerjakan saat proses cold working ya. Nah, keunggulannya apa? Ya, benda apapun, bentuk apapun bisa kita buat pada prinsipnya ya. Benda yang gede-gede gitu ya, kita bisa bentuk karena dia sudah panas ya, sudah lunak ya. Lalu karena lunak, tenaga atau gaya yang dibutuhkan dan power yang dibutuhkan itu juga lebih rendah. Oke? Lalu dia tidak mudah pecah atau patah. Kenapa? Karena kan kalau di cold working itu bisa pecah karena apa? Karena ada strain hardening ya, makin keras, makin keras. Kalau di sini enggak, tidak ada fenomena itu sehingga dia bisa kamu bentuk bagaimanapun tanpa perlu proses jeda di antaranya yaitu annealing. Lalu hasil bendanya isotropik ya. Lalu tidak ada fenomena penguatan atau strain hardening di sini. Jadi ya ada positif negatifnya, dia tidak ada sehingga tidak membutuhkan power yang atau gaya yang lebih besar, tapi jadi kelemahan juga ya. Oke, kita bahas dulu kelemahannya. Pertama, karena lihat ini prosesnya banyak kotoran-kotoran di permukaannya, slag gitu ya, kotoran itu mengakibatkan dimensinya tidak akurat ya. Lalu butuh energi secara total yang besar. Memang ngedorongnya kecil, tapi butuh manasin yang besar ya. Ya, butuh memanaskan logamnya besar sekali. Lalu ada ini tadi saya bilang ya, scale ya. Scale ini kotoran-kotoran sehingga dimensinya tidak bisa akurat. Lalu karena panas dan tekanan tinggi, mata pahatnya umurnya pendek gitu. Ya. Itu juga ini ya, ngerol ini kan panas, umurnya pendek. Oke. Lalu ada namanya gaya gesek ya pada proses metal forming. Kalau nggak ada gaya gesek, tidak bisa dilakukan proses metal forming ya. Tapi gaya gesek itu selain menjadi teman juga jadi lawan ya. Terutama pada proses mengerjakan mengerol, misalkan forging ataupun proses lain, itu mengakibatkan mata pahatnya bisa lebih pendek umurnya ya karena gaya gesek yang tinggi. Ini gambarnya permukaan paling atas, tengah, lalu bagian bawah yang nempel ke benda kerja itu yang tadi retak itu bagian ini ya. Begitu ya. Sehingga sering kita lakukan untuk mencegah friksi yang sangat besar, kita kasih pelumas, lubrication. Contohnya pada proses wire drawing atau bar drawing. Ini cetakannya ya. Ini kan ditarik nih. Ini ada gesekan nih di sini. Gesekan tinggi ya, ada panas, ada tekanan, sehingga gesekannya tinggi. Biar kurang gimana? Dicelupkan ke dalam oli ya. Seperti ini. Apa akibatnya? Akibatnya gaya geseknya sangat turun. Sehingga memang bendanya bisa dibentuk dengan lebih mudah ya. Gaya tariknya lebih rendah dan juga tidak mudah putus. Ya. Penyakitnya wire drawing itu kalau putus ya. Kita harus berhentikan mesin, setup ulang. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Marit Nenggolan.